Assalamualaikum teman-teman online Uni. Kembali lagi bersama Uni Atin. Uni harap teman-teman online Uni dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki makin bertambah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini Uni akan membagikan resep bagaimana membuat roti manis isi coklat keju yang enak, empuk dan lembut pastinya, dan gampang dibuat ya. Yuk kita simak bahan-bahannya. Uni tampilkan ya bahan-bahannya di layar. Di sini ada tepung, ada gula, ada susu full cream yang hangat, ada garam dan margarin atau butter, dan telur juga ya, serta margarin, serta pelembutnya Uni gunakan SP. Ini wajib ya kalau untuk bikin roti menurut versi Uni ya. Nah, untuk pertama kita langkahnya adalah masukkan atau mengaktifkan raginya, masukkan ragi ke susu hangat. Lalu diaduk dan terus itu didiamkan ya sampai mengeluarkan busa. Diamkan itu sekitar 5 atau 8 menit ya. Yang penting kalau udah berbuih itu udah aktif raginya, berarti raginya aktif ya. Ini tergantung juga kondisi suhu di tempat teman-teman ya. Kalau suhunya panas mungkin aktif raginya lebih cepat. Nah, langkah berikutnya kita akan menghaluskan SP-nya atau mencairkannya ya dengan menggunakan dengan tambahan 1 sendok air, lalu kita aduk ya. Jadi SP-nya agak lebih encer ya teman-teman. Uni sengaja menggunakan SP ini untuk sebagai pelembut ya. Ini nggak menggunakan pelembut kering atau pelembut roti, tapi menurut selera Uni memakai SP ini lebih lembut dan lebih agak basah gitu rotinya ya, jadi nggak terlalu kering. Nah, coba perhatikan teman-teman, kalau raginya aktif dia akan berbuih atau berbusa seperti ini, menandakan raginya aktif dan siap digunakan ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman ya, menggunakan suhu airnya itu suhu air yang hangat-hangat kuku, jangan terlalu hangat tapi hangat-hangat kuku ya. Nah, langkah berikutnya kita campurkan semua bahan di dalam baskom atau wadahnya ya, kecuali margarin dan garam ya teman-teman. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah, kita ulenin atau mixer ya. Mixernya kalau teman-teman punya mixer seperti ini lebih bagus lagi. Kalau teman-teman nggak punya, lebih bisa juga diulen, tapi membutuhkan waktu yang agak lama. Atau jika teman-teman punya hand mixer yang kecil boleh, tapi adonannya dibagi dua biar tidak berat ke mixernya ya. Nah, diadonnya ini sampai setengah kalis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini Uni punya sedikit cerita ya. Uni sampai saat ini Uni belum berhasil membuat donat yang tanpa ulen dan atau roti tanpa ulen. Uni udah mencoba berbagai resep yang ada di YouTube atau di YouTube ya, tapi sampai sekarang hasilnya nihil. Rotinya itu lembut tapi tidak bertahan lama. Begitu juga donat ya. Donat apalagi banyak tuh ceritanya donat tanpa ulen, iya lembut tapi tidak bertahan sampai besok atau setengah hari. Beberapa jam berikutnya pasti donatnya agak keras dan menjadi keras. Jadi Uni rekomendasikan kalau untuk membuat donat atau roti yang berbahan tepung ini sebaiknya dan harus ya adonannya itu benar-benar kalis ya teman-teman. Ini bisa bertujuan ya agar roti atau donat kita ini tetap empuk, lembut sampai besok harinya ya. Nah, untuk mengecek tingkat kekalisan adonan ini, coba kita tarik adonannya dan tidak robek dan membentuk jendela seperti ini. Nah, berarti adonannya udah cukup kalis elastis ya teman-teman. Nah, berikutnya kita bulatkan adonan dan kita istirahatkan kurang lebih 45 menit tergantung suhu di tempat teman-teman tinggal ya. Kalau suhunya panas,
adonan ini akan lebih cepat mengembang ya daripada yang suhunya agak dingin. Jangan lupa ya ditutup ya. Nah, setelah 45 menit ini adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Lalu kita hilangkan gas yang terkurung atau udara yang terkurung di dalam adonan ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan proses meronding atau membulatkan adonan ya sebelum kita beri isian. Nah, di sini Uni tidak memakai timbangan ya, Uni main feeling aja ya. Ini tergantung teman-teman mau besar atau kecilnya adonan atau roti ini ya. Oh ya, catatan buat teman-teman ya. Untuk membuat roti ini kadang resep roti yang kita setelah dipotong sesuai dengan yang kita inginkan, kita rolding ya, tangannya agak ditekuk ke bawah lalu kita putar-putar ya. Ini meroldingnya ini harus bener-bener rapi dan licin ya, biar tidak ada rongga-rongga atau udara yang terperangkap ya teman-teman. Nah, setelah di rolding bulat seperti ini, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Dan kita diamkan lagi atau istirahatkan lagi hingga sampai 2 kali lipat ya, tapi ditutup ya. Uni lupa tadi ngerekamnya. Nah, untuk isiannya Uni udah siapkan keju sama pisang yang udah dikukus. Pisangnya jenis apa aja ya, sama seres. Oh iya, ini teman-teman perkenalkan, ini si ganteng ponakanku yang suka megangin kamera, namanya dia ini kelas 3, kelas sekolahnya sekolah Islam. Udah alhamdulillah sekarang udah menuju hafal juz Quran, udah juz 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita proses cara pengisiannya itu harusnya ini digilas ya, karena gilasan Uni nggak ketemu, nggak tahu kemana, udah lama juga nggak bikin, jadi naroknya lupa. Kita gunakan centong aja ya buat memipihkan, walaupun hasilnya nanti Uni yakin nggak maksimal bagus ya. Nah, kita pipihkan adonannya seperti ini. Nah, kita letakkan isiannya di bagian ujung ya, pisang, keju, dan seres coklatnya ya di ujung, jangan di tengah ya, kalau di tengah nanti nggak rapi. Nah, taruh seperti ini, terus lipat dan gulung ya teman-teman. Lakukan hal ini sampai adonannya habis ya. Nah, setelah semua adonannya kita isi, lalu kita istirahatkan lagi ya, ditutup ya teman-teman, kurang lebih 30-40 menit ya. Nah, setelah 40 atau 40 menit, kita panaskan oven dengan suhu, kalau oven listrik kita suhunya 200, sekurang lebih 10 menit ya, tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini juga Uni akan menggunakan oven tangkir ya. Kita bisa lihat nanti perbedaan memanggang roti dengan oven listrik dan oven tangkir.
Di sini dapat kita lihat ya, bentuk rotinya, ukurannya tidak beraturan ya, karena Uni tidak menimbang ya. Nah, setelah kita oven dan rotinya udah mateng, nah kelihatan teman-temannya, kalau teman-teman ada di sini, wanginya benar-benar kayak di toko roti ya, wangi banget. Nah, sekarang langsung panas-panas seperti ini teman-teman, kita langsung olesi dengan margarin atau butter ya. Nah, jadi berubah cantik ya, warnanya coklat merata. Ini kejunya juga lumer, melted semua. Ini untuk bentuk rotinya teman-teman harusnya Uni tutup rapat ya, tapi karena terhalang tidak ada gilasan, jadi ya bentuknya seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak, tidak bisa maksimal bentuk rotinya ya, atau kreasi bentuk rotinya itu. Ini maklumin aja ya, nanti next berikutnya Uni akan berusaha membuat rotinya cantik lagi. Nah, kita cek apa kabarnya roti yang dipanggang dengan oven tangkir. Ini udah hampir 25 menit roti di oven tangkir belum matang ya. Nah, ini hasil roti yang kita panggang menggunakan oven listrik ya. Cantik ya teman-teman. Dan kita tes review ya. Lunturan rotinya empuk, lembut. Dan coba kita buka isinya. Nah, matang sampai ke dalam, sampai keju dan coklatnya lumer ya teman-teman. Nah, ini ponakanku juga review rotinya. Mantep ya, makan roti anget-anget. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan jika bermanfaat, bantu Uni ya, pencet tombol like dan subscribe-nya, serta share di media sosial teman-teman ya. Ayo teman-teman, praktekin resep dari channel Uni ini. Jangan hanya nonton aja, jangan ngiler loh. Ya udah, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, Uni ucapkan terima kasih yang udah nonton dan mampir di channel Uni ya. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.